Aduh, lagi pandemi begini, satu-satunya pekerjaan yang bisa lakukan baca buku. Halo, gue Jubed. Ini konten pertama gue. Gue lagi seneng baca-baca buku tentang tokoh-tokoh dunia. Gue ingin menceritakan tentang buku yang gue baca. Nah, saat ini gue tuh lagi baca buku si Mark nih ya. Si Mark ini, nama lengkapnya, si Mark Elliot Zuckerberg, nama lengkapnya. Lahir di New York 14 Mei 36 tahun lalu. Sejak kecil, dia sudah memiliki kegemaran dengan komputer. Terbukti di umur 10 tahun, dia itu sudah berhasil menciptakan sebuah program yang diberi nama ZapMath. Program ini didedikasikan untuk membantu ayahnya yang berprofesi sebagai seorang dokter gigi profesional. Ayahnya itu, dia buka praktek. Di lantai dasar itu disulap menjadi sebuah klinik. Si Mark ini punya kebiasaan main game. Dia itu hobi banget main game sama kayak gua. Atau bisa dibilang dia itu maniak banget lah. Maniak game. Karena sejak kecil Mark suka dengan tantangan-tantangan sampai dia itu bisa menghabiskan beberapa jam di komputer untuk menaklukkan sebuah game. Nah, ini di masa SMP-nya si Mark ini semakin tertarik dengan dunia komputer, mulai dari merakit sampai membuat program. Itu udah bisa buat sendiri, anjay nggak? Dan dia tuh melanjutkan pendidikannya ke Harvard University. Universitas terkenal bro, siapa yang nggak kenal? Disinilah awal perjuangan Mark. Bakar dulu sebentar. Awalnya dia tuh si Mark tuh kesel dengan si Harvard ini, Universitas Harvard ini, yang tidak memiliki sistem daring, di mana sistem daring itu pengen menampilkan foto-foto mahasiswa dari sini, Harvard ya, dari Harvard. Dan dia menciptakan face mask, bukan smash, tapi face mask untuk mahasiswa Harvard sekaligus menyindir universitas ini. Emang tuh anak ya, otaknya encer, beda tipis sama gua. Si Mark, dia tuh manfaatin database yang ada di kampusnya Harvard ini. Tapi sayang saat itu pihak universitas mengetahui seluruh data diretas oleh si Mark. Tawan si Mark tuh. Nah, akhirnya program si Mark yang face mask ini harus ditutup karena si Mark kena denda tuh. Tahu deh berapa dendanya? Itu aku tanyain sama si Mark di Facebook. Setelah kejadian itu ya, si Mark ya dan rekannya terus dia nggak ada dia kata menyerah. Dia mencoba terus program yang bisa mengetahui satu sama lainnya. Dari pengembangan face mask ini akhirnya terbentuklah yang kita pasti kenal, yaitu The Facebook. Baru saja diluncurkan, itu peminatnya udah banyak itu di universitas itu yang bergabung, sampai para alumninya pun ikut gabung. Nah, sejak itulah Facebook menyebar universitas di Solo, Amerika. Karena semakin fokus bikin The Facebook, sampai kuliah itu bolos, nggak konsen dia akhirnya, nggak ngerjain tugas dari dosen, pokoknya gitulah, mabar. Sampai akhirnya doi itu Haikul yakin untuk keluar dari kuliah, dan dia tuh ngerjain program yang sering dia kerjakan itu bareng-bareng nih sama temennya. Dia sering kongko bareng ya, tapi dia tuh nggak pernah lupa si Mark ini dengan kampusnya Harvard. Karena Harvard lah dia bisa menjadi seperti ini, dan dia nggak lupa kacang sama kulitnya. Nah, tanpa Harvard nggak mungkin dia bisa bikin Facebook. Dengan keseriusan Mark dan temennya, terwujudlah mimpi mereka, walaupun mereka harus mengocek uang lebih dalam untuk merubah nama dari The Facebook menjadi Facebook. Nah, ini mereka nggak menyangka ini, jika program ini bisa tersebar ke berbagai universitas, sekolah di Amerika dan berbagai negara besar, men. Hasil itu nggak pernah bohong. Setelah itu mereka membuat Facebook yang bisa diakses oleh
pabrik. Ini cikal bakalnya nih. Sejak itu Facebook semakin tersebar, meluas. Jumlah penggunanya pun sangat banyak. Namun ada beberapa negara yang sengaja untuk tidak mengakses situs Facebook ini. Ya, seperti negara-negara Korea Utara, Iran, Tiongkok, Kuba, Bangladesh, Mesir, Suriah, Mauritius, Pakistan, Vietnam, Jerman, India, Malaysia, Maroko. Nah, alasan pelarangan situs ini karena kekuasaan pemerintahan dan pergolakan yang terjadi di negara tersebut. Karena pasti ada sebab dong kenapa negara-negara itu menolak. Karena ada kasus tuh yang terjadi tuh di Facebook, kasus Facebook ya. Contohnya kasus penyalahgunaan narkoba, memasarkan narkoba, itu nggak bisa lah itu. Kayak zaman sekarang kan banyak orang juga kenalan di Facebook tuh, kenalan sama cewek mau diajak jalan. Nah, salah satunya itu. Ada juga kasus balas dendam, di mana dua pengguna Facebook ini saling menyinggung dan akhirnya mereka harus saling bunuh-bunuh. Aduh, jangan tiru guys, nggak bagus ini, asli nggak bagus. Kasus privasi pelanggaran pengguna ini karena beacon yang dimana saat ada pengguna yang melakukan sesuatu akan ada di beranda Facebook. Kemudian Facebook pun menghapus fitur beacon dan membuat fitur-fitur baru. Mungkin pengguna Facebook awal mungkin tahu ya beacon. Untuk sementara gitu ya, gua ngasih penjelasan sisi lain dari si Mark ini. Semoga lu pada paham deh apa yang gua omongin. Dan ada kata-kata si Mark nih yang dia bilang penting kalau kita bisa tahu aktivitas orang-orang. Bagus sih. Contohnya pengen tahu pacar kita lagi ngapain sih, bikin status apa sih, tapi agak kepo ya. Kalau lu mau lebih tahu tentang Mark ya, cocok di masa pandemi ini kita baca-baca buku, karena buku itu jendela dunia. Nah, perlu kita keliling dunia biar tahu. Cukup baca buku aja. Nantikan konten gua berikutnya dengan tokoh-tokoh yang lain yang mungkin lu baru tahu, karena gua bahasa dari sisi yang lain ya. Oke, gua Jubaid. Ketemu lagi bersama gua nanti di tokoh-tokoh berikutnya. Bye.